Saya bertanya dan waktu saya mendapat jawaban menangis terseduh-seduh di hadapan orang banyak. Saking senangnya saya waktu itu. Saya mendengar bahwa orang yang memasuki mazhab Ahlul Bait, dosa-dosanya yang langsung kepada Allah itu runtuh langsung. Dan waktu itu saya tanyakan benar tidaknya. Saya tanyakan waktu itu beliau mau sholat berjamaah, beliau jadi imam, saya tanya, ya Sayyidna, apakah betul orang yang masuk mazhab Ahlul Bait itu dosanya diampuni? Betul. Dosa-dosa besar? Betul. Wah, dasar saya ceriwis, sebab ingin mencapai keyakinan yang pasti. Dosa-dosa besar? Betul. Dosa-dosa besar pun tersirat dari kata-katanya yang memang belum jelas karena sudah tua banget, dan saya kebiasaan orang Madura ngomong kayak halilintar. Begitu orang ngomong pelan-pelan tidak kedengeran jelas. Tapi rasa-rasanya beliau ngomong begini, kalau dosanya itu langsung kepada Allah. Jadi kalau sama orang tetap harus memintakan maaf atau ngirim-ngirim Fatihah lah, semacam itulah madmun maknanya itu. Jadi apa yang tersirat pada itu. Jadi walhasil, tapi yang dapat diyakini dosa-dosa yang langsung itu langsung runtuh begitu orang memasuki kepada daerah Ahlul Bait ini. Karena memang luar biasa. Jadi bukan ta'assub madhabi ini, tetapi banyak hikmah dan filosofisnya yang begitu dalam. Satu misalnya, umpamanya ini ya, orang melihat bahwa kehalifaan dari mulai Abu Bakar, sejak lahir orang melihat yang demikian itu, yaitu orang yang lahir di lingkungan ikhwan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu dia mempelajari mazhab Ahlul Bait, langsung frontal, dimulai dari Imam Ali, langsung ke 12 imam, sampai sekarang ada imamnya itu Imam Mahdi. Orang mau merubah keyakinan ini tidak mudah loh, susah dan berat, kecuali bagi orang yang memang menggebu-gebu mencari kebenaran. Maka itu, tapi walhasil derajatnya ini masalah keimanan. So, begitu dia berubah dari katakanlah yang salah ini kemudian kepada yang benar ini sudah merupakan daerah taubat istilahnya. Orang sudah berani meninggalkan apa yang dari kecil sudah jadi tulang sumsumnya, kemudian dia tinggalkan dan memakai baju yang baru. Ini sudah merupakan suatu langkah yang begitu hebat, walaupun perlu follow up. Tapi ala kulli hal, langkah pertama ini sudah merupakan langkah yang baik, langkah yang perlu dinilai, langkah yang perlu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya. Maka tidak aneh, jangankan berbuat yang lain-lain, hanya sekedar pindah ini saja, seandainya kemudian Allah ampuni segala dosa-dosanya yang langsung kepada dia, itu bukan merupakan suatu hal yang aneh. Apalagi dosa itu biasanya dilakukan melalui furu', kecuali kalau orang kafir. Kalau orang muslim, saya pikir nggak ada yang mengaku Tuhan dan mensyirikkan Tuhan. Barangkali dia dari segi-segi furu'. Nah, orang yang dari segi keimanannya sudah berubah sedemikian, dia yang tadinya tidak punya pembimbing kemudian telah punya pembimbing yang benar yang disyariatkan oleh Allah. Ini merupakan langkah taubat yang benar-benar. Maka itu sudah layak Allah mengganjar dia dengan ganjaran yang setimpal, khususnya dalam mengenai pengampunan tadi. Cuman barangkali tidak ditulis di sini, entah kenapa. Walaupun hal itu ma'ruf dan istilahnya uruf, jadi semua orang mengetahui, semua ulama juga saya pikir mengetahui hal itu. Tapi barangkali karena merupakan, tidak tahu ini berkecamuknya masalah itu barangkali tidak begitu hebat pada waktu di zaman penulisan buku ini, atau barangkali tidak perlunya itu menjaga misalnya keharmonisan daripada sesama aliran di kalangan kaum muslimin. Jadi begitu orang mengambil mazhab Ahlul Bait yang memang katanya Allah dalam Quran, balli ma unzila ilaik fa illam taf'al fa ma ballagta risalatah wallahu yu'simuka minan nas, ya'simuka minan nas, sampaikan wahai Nabi apa yang telah
suruh oleh Allah. Karena kalau engkau tidak menyampaikan, berarti engkau tidak menyampaikan syariat Allah. Begitu hebatnya kedudukan imam ini sampai mendapatkan posisi yang kalau tidak disampaikan berarti Nabi tidak menyampaikan syariat. Yang demikian ini sudah merupakan suatu pemula yang baik, dan barangkali 2/3 dari perjalanan manusia telah terselesaikan. Tinggal 1/3-nya lagi, yaitu dicapai dengan mentaati imam-imamnya. Barangkali dulu sudah dibahas, mengingat barusan ini hari Ghadir tanggal 18 Dzulhijjah, sekarang tanggal 22 ya. Tanggal 18 Dzulhijjah ya, kami mengadakan ihtifal lah sedikit kecil-kecilan di Tanjung Priok sana. Yang berhubungan dengan itu, mengenai ayat ini, Balli ma unzila ilaik, sampaikan apa yang telah disuruhkan oleh Allah kepadamu. Karena kalau engkau tidak menyampaikan berarti engkau tidak menyampaikan syariat Allah. Itu yang disuruh sampaikan itu bukan syara'i, jadi bukan syariat. Karena kalau syariat, istilahnya mustahil Allah berkata demikian, wahai Nabi, sampaikan syariat Allah. Karena kalau engkau tidak menyampaikan syariat Allah berarti engkau tidak menyampaikan syariat Allah. Makanya, tahu enggak? Wahai Nabi, sampaikan syariat Allah. Kalau engkau tidak menyampaikan syariat Allah berarti engkau tidak menyampaikan syariat Allah. Hal yang demikian ba'id kepada Allah untuk mengatakan, sudah jelas kalau tidak menyampaikan syariat Allah tidak mungkin. Ya sudah jelas, enggak perlu dikatakan lagi. Apa maksud perkataannya? Tidak ada kalau demikian. Begitu juga ayat itu turun pada Hajjul Wada. Nabi selama 23 tahun telah menyampaikan syariat Allah. Berarti bukan syariat Allah yang dimaksudkan, karena Nabi telah menyampaikan dan bertabligh selama hidupnya. Berarti ada satu hal di bagian daripada syariat itu, tetapi bagian ini mengandungi kepekaan yang tinggi, kemudian mengandungi posisi yang begitu tinggi, menjadi tulang punggung daripada syariat. Sehingga kalau Nabi tidak melakukannya berarti Nabi tidak menyampaikan syariat itu. Jadi tidak ada penjaganya. Begitu Nabi tidak menentukan pengganti yang mengetahui Quran dari alif sampai ya, berarti ketika Nabi mangkat sudah tidak ada pemimpin yang mengetahui Al-Quran dari alif sampai ya. Maka itu sudah tidak ada Al-Quran. Saya pernah bergurau tadi, ada orang ke rumah, saya bergurau kalau orang kafir mau menyerang Islam sebenarnya susah orang Islam ini mau mempertahankan diri. Misalnya, kecuali Ahlul Bait bisa menjawab. Misalnya ini, orang kafir nih, pura-pura mau masuk Islam. Saya mau masuk Islam. Kitabnya apa? Kitab sucinya Quran. Apa namanya kitab suci? Kitab suci adalah kitab yang jauh daripada kesalahan, kontradiksi dan sebagainya. Oke. Sekarang saya melihat Islam ini beberapa bagian, beberapa grup, beberapa kelompok. A memakai Quran, B memakai Quran. Tetapi A menyesatkan B, mendolalahkan B, mensyirikkan B. Begitu juga B menyalahkan A. Saya mau tanya kepada kamu, wahai A, kamu ini pemahaman Quranmu sudah tepat enggak? Tepat. Saya tanya kepada B, kamu ini tepat enggak memahami Quran? Tepat. Kalau kamu tepat memahami Quran dan sama-sama tepat, dan kamu saling menyalahkan, berarti Quran kontradiksi. Nah, berarti kontradiksi. Berarti tidak suci lagi. Oh tidak. Quran itu tidak kontradiksi. Kalau Quran tidak kontradiksi, alhasil kamu dua-duanya atau kamu salah seorang di antara kamu harus salah pemahamannya tentang Quran. Oh iya, nah kalau begitu yang mana harus saya yakini? Yang mana yang sesuai dengan Quran? Berarti Quran yang kamu bawa relatif. Sedangkan saya mau masuk Islam nih, mau ikut Quran yang tidak relatif, yang beneran. Misalnya seperti itu. Nah itu susah. Maka dari itu kalau di Ahlul Bait enggak, harus ada imam yang tahu Quran dari alif sampai ya, sampai hari kiamat, atau minimal menjelang hari kiamat.
Harus ada, kalau enggak Islam sudah tidak ada lagi. Nah, yang posisinya begitu hebat, begitu orang meninggalkan yang lama, kristal-kristal yang lama. Jadi imam yang begitu hebatnya, yang kalau tidak ada imam mengetahui Al-Quran dari alif sampai iya, orang tidak bisa mengetahui Islam. Begitu orang mengenal imamnya yang tahu alif sampai Quran dari Quran, dan tahu alif sampai iya daripada Quran, dan dia memegang kakinya misalnya, merangkuli dan mengikutinya, ini sudah namanya taubatan nasuha. Secara tidak langsung ini sudah taubat. Kenapa? Karena dia sudah mencari jalan itu. Ini berarti telah menyesali kepada yang telah lalu. Dia sudah tinggalkan kristal-kristal yang ada, yang selama di kandungan ibunya dan orang tuanya sudah sering ngomong bahwa imam itu dimulai dari fulan. Ternyata setelah lahir sudah dewasa, imam dimulai dari fulan yang lain. Dan begitu orang ini ikut kepada imam yang tepat, itu 12 imam yang tahu Quran dari alif sampai iya, berarti dia mau menerima Islam itu. Dia sudah mau melapangkan dadanya menerima. Maka ini sudah taubat, termasuk taubat yang nasuha. Cuman sepertiganya perlu diisi dengan ketakwaan dan sebagainya. Tidak bisa hanya ikut imam kemudian tidak direalitakan, hanya sekedar mengimani dan kemudian tidak mengikuti. Ini kurang cukup. Begitulah mengenai at-taubat. Ala kulli hal, barangkali inilah sebagai penutupan pengajian akidah usuluddin. Ya, mudah-mudahan apa yang kita, dan saya cukup bersyukur banget ini. Saya tidak pernah memberikan pengajian usuluddin sampai selesai dan tuntas sebagaimana di sini. Saya berterima kasih kepada Allah dan juga berterima kasih kepada antum yang selalu rajin datang menyibukkan diri. Mudah-mudahan semua itu mendapatkan manfaat dan hikmah, begitu juga ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya Misyekh yang berketempatan ini sangat menyibukkan diri dalam hal ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran, dan mudah-mudahan daripada Rasulullah atau Ahlul Bait memberikan syafaat kepada kita nanti di akhirat. Dan mudah-mudahan kalau ada kesalahan dan kekurangannya, Allah senantiasa memberikan bimbingan dan ampunan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita ucapkan hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Tentang pengajian berikut saya lemparkan pada hadirin. Ya, ba'den barangkali setelah di break. Ini saya kelihatan jangan jemputnya. Sallu ala nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kalau ada tanya jawab barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Saya mau tanya, mungkin ada hubungan atau enggak tahu. Pokoknya nanya aja dari dulu gitu. Tentang saat kita mengatakan bahwa kita membela Allah misalnya. Allah kan maha kuasa, huwal qahir fawqa ibadi. Saat kita membela, udah batis itu dulu. Membela Allah itu dalam ayat intan surullah gitu. Maksudnya bela apa gitu? Ya, yang dimaksudkan membela Allah Subhanahu wa taala itu yaitu membela syiar-syiarnya. Jadi apa saja yang ada di dunia ini yang berhubungan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita bela. Misalnya Islam, misalnya Quran, misalnya Nabi, misalnya imam, misalnya ulama yang memang ulama di sisi Allah. Membela dia sama dengan membela yang dimaksudkan membela Allah itu. Membela teman yang baik, membela orang tertindas. Hampir sama-sama ini. Istilahnya membantu agama. Hasanan itu juga sifatnya membela agama Allah. Siapa yang mengutangi Allah itu kan juga sebetulnya bukan mengutangi Allah kan? Enggak. Enggak. Kurang puas ya. Iya. Maksudnya kan membela Allah. Iya kan? Terus ada lagi dikatakan misalnya tadi membela semua apa yang berhubungan dengan keagungan Allah. Iya. Iya kan? Yang syiar Allah ya. Iya. Yang terus kalau Allah sudah maha kuasa, Nabi dan keluarganya juga sudah suci, jadi nggak perlu jadi misalnya selawat itu akan kembali kepada kita. Lalu hubungannya dengan artinya, kalau melihat ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah ibadah itu
sedikit atau lebih sedikit dibandingin ayat-ayat yang berhubungan dengan muamalat gitu. Terus yang hubungannya dengan misalnya kalau dulu misalnya Rasulullah melihat ada orang disakitin sedikit, kalau memang seperti antum katakan tadi, Islam ini datang sebenarnya kan untuk masalah keadilan semuanya, supaya orang menegakkan keadilannya. Nah sekarang banyak kali tindakan-tindakan itu yang tidak adil. Artinya tindakan baik berupa dari manusia ke manusia, dari manusia ke alam. Ya. Nah itu apakah ada kaitan juga ke situ, artinya membela orang-orang yang tertindas, yang seperti kata Rasulullah ada orang di mazlum, ayasih, dibela misalnya langsung itu. Nah itu bagaimana hubungan dengan hamba-hamba Allah ini maksudnya? Iya tetap, jadi itu namanya menolong hamba-hamba, cuman dalam kacamata agama itu sama dengan menyebarkan syiar Allah. Sebab seperti tadi yang dinukil ayatnya, agama itu diturunkan supaya manusia berbuat adil. Iya. Keadilan itu syiar untuk keagungan Allah. Jadi dengan adanya keadilan itu Allah akan terkenali, Allah akan terlihat. Gitu. Padahal kan misalnya kalau kita membela misalnya. Dan satu hal lagi tadi, sholawat itu nggak kembali kepada kita, tetap kepada Nabi sholawat yang kita ucapkan itu. Kan dia khairul khalq. Khairul khalq, tapi apakah sudah ngetop? Bertambah kemuliaan Nabi dengan sholawat kita. Bertambah. Jadi kesempurnaan Allah itu tidak terbatas. Maka itu siapa yang mau mendekati Allah Subhanahu wa taala, setinggi apapun dia dan terus menancap ngebut ke atas, secepat apapun dia mendekati Allah, dan selama bermiliar tahun pun tidak putus-putus dia mendekati Allah, tetap bisa tambah tinggi dia, dan Allah tidak akan pernah tercapai. Paham kalau ke Allah. Jadi salawat itu tetap Nabi terus. Soalnya begini, saat kita bilang kita mau bela Allah, Allah udah maha kuasa. Kita mau bela iya itu lain, itu gini nah, masalah. Islamnya oke lah sekarang, bukan Allah, Islamnya sendiri sudah mulia. Justru kemuliaan kita di saat kita menceburkan diri kita ke dalam Islam. Bukan Islam mulia gara-gara perjuangan kita kan. Satu sama lain itu sebenarnya tidak bisa seperti inilah. Umpamanya ya kan, dari perjalanan 4 yang dipaparkan banyak ulama, termasuk diantaranya Mullah Sadra. Suluk ilallah itu ini mendekati Allah Subhanahu wa taala, dan 4 tingkatan. Dari makhluk ke khalik, dari kita kepada Allah, dari Allah kepada Allah, dari Allah bersama Allah kepada makhluk, kemudian dari makhluk bersama makhluk ke Allah. Kembali lagi, ini biasanya tugas aulia, tugas nabi, anbiya, dan tugas para penyiar agama Islam. Itu biasanya mereka. Maka itu kalau di pesantren Ahlul Bait itu, orang masuk ke pesantren itu sudah dihormati orang. Karena apa? Di pesantren itu sudah dicambuk. Jadi tata krama yang walaupun dipakai orang umum, di sana sudah nggak boleh dipakai beberapa hal. Karena apa? Mempersiapkan mental mereka, mengajak masyarakat ini kepada Islam, kepada Allah lah istilahnya. Nah, ketika orang ini masih belum baik, ya kan, dia kan memproses dirinya untuk jadi baik. Nah, kemudian ketika dia baik, mencapai Allah Subhanahu wa taala, dia mengenang dan merenungi Allah. Kemudian dia merenungi makhluknya dengan kacamata tauhidnya, dengan kacamata ma'rifatnya itu. Kembali lagi kepada manusia, kepada makhluk. Kemudian dia sudah wajib sekarang ini mengajak semua makhluk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada tingkatan ini istilahnya, ini sudah menolong agama Allah. Dia termuliakan dengan agama Allah. Begitu dia mulia, dia membayar jasa kepada agama, menjadi penyiar agama. Istilahnya begitu. Satu itu. Yang kedua, memang ini yang membingungkan nih, yang kedua. Manusia ketika mau berbuat baik, manusia ketika ingin mendekati Allah, itu salah satunya dengan amal ma'ruf nahi anil munkar, semacam yang kita bahas ini sekarang. Nah, ketika beramal ma'ruf dan nahi anil munkar itu sudah menolong Allah. Ingat, menolong Allah di sini itu
bukan perkataan menolong dan Allah perlu bantuan, tidak. Oh iya. Enggak, sebelum saya lupa saya potong dulu sedikit. Boleh. Jadi artinya menolong Allah dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, karena kebanyakan manusia ini zolim, Iya. jadi artinya di saat yang sama mazlum juga banyak kan. Iya. Jadi artinya harus bangun membela yang mazlum itu, yang banyak inilah. Iya. Yang lapar dikenyangin, yang miskin Iya. dari bantuan, yang bodoh diajarin, yang tertindas dibela. Jadi kelihatannya hanya berkisar dari masalah ini aja nih. Iya. Iya, jadi menegakkan agama, mempraktekkan agama itu menolong Allah. Enggak membela hamba-hambanya yang tertindas ini. Iya, disuruh siapa? Kenapa kok dibela? Siapa yang menyuruh membela? Keadilan Dan itu prinsip adilan. siapa yang mengecam kita kalau tidak membela? Iya, agama. Dasarnya karena Allah. Sampai ada istilah kalau orang lapar jangan diberi ayat, beri nasi dulu. Iya. Istilahnya begitu. Nah, itu kan untuk apa diberi nasi? Supaya mengenal bismillah. Iya, kenyang dulu, biar. Itu namanya menolong, semua proses. Cuman kadang-kadang langsung bismillah. Tapi ini belum bismillah ini. Ini belum masalah sholat. Lapar, masih lapar, dia nggak punya apa-apa. Umpamanya itu. Kan kasih nasi dulu, udah kenyang, yuk kita ajari sholat. Seperti itu. Saya tertarik pada prinsip-prinsip amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Karena menurut analisa ana, Ya. kegagalan semua ulama-ulama dari ikhwan kita ini karena tidak menyadari. Jadi babi buta, pokoknya ini munkar, hantam. Tanpa melihat efek. Seperti kalau yang pertama tadi, adanya ilmu tentang amar ma'ruf nahi mungkar, adanya kemungkinan untuk memperbaiki dan tidak mendatangkan mudarat buat kita. Ada 4 tadi, satu lagi apa? Iya, bukan yang mati, bukan yang telah lalu. Iya, bukan yang telah lalu. Jadi kelihatannya kalau misalnya dalam prinsip yang mengatakan bahwa seandainya kalau kita rubah satu hal yang munkar akan mendatangkan kemungkaran-kemungkaran yang lain baik ke dalam atau keluar, mestinya kan tidak dilakukan dulu. Iya. Anda pikir sekarang justru yang banyak terjadi ini nih. Tapi Anda perlu betul ya, kalau memang dilihat dari situ, hal yang demikian itu tidak boleh dilakukan. Cuman dalam hal-hal tertentu, ketika menyangkut, ini yang kita bicarakan ini menyangkut pribadi ya. Ketika orang berbuat kemungkaran atau ketika orang meninggalkan kewajiban. Tetapi kalau masalah agama lain lagi. Kadang-kadang harus menyetor kepala banyak. Jadi ini yang di amal ma'ruf nahi mungkar ini individu yang dihadapi atau kelompok masyarakat. Dalam pergaulan. Tapi orang seorang, orang 2 orang, orang 3 orang, bukan agama. Jadi kalau 5 orang ini goda perempuan, mau diperkosa, ini kita harus amal ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan syarat-syarat tadi. Di sini yang dimaksudkan. Jangan sampai ada mudarat. Kalau ada mudarat kita tidak wajib, boleh, tapi ikut syahid misalnya. Kalau Anda nekat, Anda terbunuh, insya Allah syahid. Tapi kewajiban sudah terangkat ketika Anda sudah diancam bunuh, ketika mau menghalangi orang memperkosa. Itu Anda sudah terangkat kewajibannya itu. Nah, namun kalau masalah agama itu lain lagi masalahnya. Misalnya ini memang pelik, jadi makanya jangankan jadi kiai, jadi membalik kecil-kecilan sudah rumit. Misalnya sekarang banyak buku tersebar memfitnah ahlul bait. Kalau saya jelaskan ada efek sampingnya begini, atau sebagian orang barangkali dipecat dari kantornya. Tapi kalau kita tidak jelasin, ini bakal Islam itu bakal hancur. Nah, terpaksa beberapa orang itu yang pegawai lepas. Itu tidak apa-apa di sini. Bahkan suatu saat wajib. Cuman yang tahu wajib tidaknya adalah mujtahid. Kroco kayak kita nggak tahu. Saya mengambil contoh dari beberapa kasus yang dialami oleh Imam Khomeini ya, Ridwanullah alaihi. Misalnya di saat orang semua sudah mengatakan bahwa Bani Sadr jahat, bukan semua orang, artinya orang-orang lingkungan yang dekat dengan Imam. Itu Imam kelihatannya kan nahan dari buku-buku yang informasi yang sebatas pengetahuan aneh, mungkin antum lebih ngerti. Jadi seperti itu ya. Walaupun ini kewajiban individual dari imam untuk menghentikan dengan cepat seradak seruduknya Bani Sadr misalnya. Tapi imam belum melihat nahi mungkar tepat dilakukan waktu itu, karena akan berefek lebih parah lagi seandainya dilakukan, ya kan? Nah terus sekarang lagi kecintaan kita mengira
itu kecintaan yang diikat dengan iman, insya Allah. Jadi ada sesuatu yang jelek yang datang dari Iran, itu kita merasa seakan-akan kayak nggak mau nerima. Seakan-akan seperti Anda dengar kabar sekarang, itu katanya kalau Anda melihat bahwa sejarah yang hak itu, katanya umurnya nggak selalu nggak lama. Sebentaran aja hak muncul, dihambat lagi sama batil. Karena pembela haknya kurang gigih misalnya. Juga dalam kasus ini yang kita lihat dalam hidup kita sekarang. 10 tahun Imam mendirikan Republik Islam, kemudian kita lihatlah kemenangannya, kemudian Imam dipanggil sama Allah SWT. Sekarang sudah mulai lagi goyah katanya. Ini kelihatannya Sayyid Ali Khamenei tahu itu bahwa kelemahannya ada di sini misalnya. Nah, oleh karena itu syayyabathu wilayatul faqih, ya, melihat kasus-kasus, ada beberapa kasus yang sudah jelas salah tapi belum dirubah. Dalam ini sudah permasalahan sudah besar, sudah saya katakan tadi. Jadi mubalik kecil-kecilan aja sudah susah, sulit. Apalagi yang kecil ini memantau yang gede. Itu sudah bukan levelnya. Yang kecil siapa? Kita. Saya. Loh, jadi kita nggak boleh memantau? Tidak boleh. Habis gimana caranya? Nah, kalau kita prihatin, kita sayang. Enggak. Kita dalam wilayah fakih, apa kewajiban orang awam? Taat. Taat. Sudah taat. Begini ya akhi. Ini bukan memantau, ini mau ikut pelajaran kita. Enggak paham. Saya masih belum menjawab. Sebenarnya memantau ini adalah mukaddimah, bukan argumen saya. Saya hanya memberikan mukaddimah untuk menuju kepada dalil apa yang akan saya sampaikan nanti. Saya ulangi lagi. Sudah saya katakan tadi, membalik kecil-kecilan sudah sulit. Pengetahuannya harus cukup dalam bidang yang kita ketahui itu. Nah, walaupun sekecil apapun orang beramal ma'ruf nahi mungkar, tapi ketika dia mau melakukan, dia harus tahu permasalahan itu. Yang mau diomongkan dia tahu. Nah, jadi membalik kecil-kecilan itu sudah sulit. Apalagi kerjanya seorang wilayah faqih, mujtahid yang mengatur 40 juta masyarakat, yang sekian puluh ribu atau ratus kebudayaan, dan 10.000 atau ribuan atau ratusan background yang berbeda-beda. Dalam yang sedemikian rupa itu, kita sama sekali tidak akan mampu menilai apa yang dilakukan oleh mujtahid itu, wilayah faqih. Satu itu. Jadi kalau kita menilai atau kita mau ikut campur memikirkan sebagaimana apa yang ia pikirkan, sungguh tidak akan dapat apa-apa. Bahkan keputusan-keputusan kita akan tidak relevan dan tidak benar, tidak islami. Maka itu di dalam tasayyuh, barang siapa berfatwa dia bukan mujtahid, walaupun fatwanya benar tetap dosa. Sebentar dulu. Ya, jadi hal yang semacam itu. Kemudian mengenai Bani Sadr, itu kan kita nggak tahu kenapa imam, orang sudah mengatakan, orang mana yang mengatakan bahwa Bani Sadr salah. Kemudian orang masyarakat dengan bagian para pejabat, bagaimana kedudukannya? Justru yang berita itu barangkali saya. Jadi waktu sudah ketua Pasdaran waktu itu sudah membuktikan kesalahan Bani Sadr, ini begini, tapi karena masyarakat belum tahu, karena ini rahasia negara, imam mengatakan belum waktunya. Tapi begitu masyarakat tahu kejelekan Bani Sadr, waktu itu ngomong apa saja diterima oleh masyarakat. Imam tahu bahwa mereka harus taat sama dia, tapi imam mau menolong rakyatnya sejati mungkin. Artinya jangan sampai ada ganjalan meragukan apa keputusannya. Dia nggak butuh masyarakat, tapi kasihan sama masyarakatnya. Nanti kalau sampai memprotes atau menilai mujtahid yang diikuti. Justru imam menunda itu untuk itu aja. Dan demi keselamatan negara Islam waktu itu. Sebab ya masyarakat negara Islam itu tanpa rakyat tidak mungkin. Akan halnya dengan perkembangan yang Anda dengar sekarang, menghasilkan dosa, maka dia wajib tobat. Jika dia tidak melakukan dosa, dia tidak wajib tobat. Tertobat. Ya. Prinsipnya kan gitu. Ya. Nah, jadi tobat itu hanya untuk orang-orang yang berdosa.
karena ada beberapa syarat-syarat tobat itu yang loh. Tapi banyak kita mendapatkan orang-orang yang selalu bertobat tapi dia tidak melakukan dosa. Iya. Nah ini satu pembahasan ya. Iya. Nah, apakah di sini bisa dimasukkan kepada kriteria tertentu daripada arti tobat? Nah, Anda juga bisa ya jelaskan tadi. Terus juga arti tobat kaitannya dengan bebas dari dosa. Ada prinsip maksum ini. Ya. Tergantung lo arti maksum kan terlepas dari dosa. Terlepas dari dia bersih dari dosa, Ya. atau dia sama sekali tidak pernah ternodai oleh dosa. Dia pernah berdosa. Satu yang pertama arti maksum, dia tidak berdosa sama sekali dan tidak pernah ternodai oleh dosa. Kedua, dia pernah berdosa, kemudian terhapus oleh dosa. Ya. Nah, di mana kemudian kita bisa meletakkan inti daripada taubat itu di Kriterianya. Makna daripada taubat sebagaimana yang telah disebutkan tadi, yaitu sedih dengan apa yang telah dilakukannya, yaitu perbuatan jahatnya, kemudian sekarang dia tidak melakukannya lagi, kemudian pada masa datang dia akan tidak akan mengulanginya lagi. Namun banyak sekali memang dalam barangkali kurang lebih ayat-ayat atau hadis bahwa menyatakan bertaubatnya para nabi atau aulia. Saya kurang dapat menjawab dengan baik, cuman sebagai rabaan sedemikian rupa saya barangkali dapat meraba-rabanya. Tingkatan dalam sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariat ini sebenarnya masih mempunyai tingkatan-tingkatan. Masih mempunyai tingkatan-tingkatan. Tingkatan terendahnya adalah mengamalkan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Itu tingkatan terendah daripada syariat. Maka itu orang yang ada di tingkatan rendah ini, ketika dia berbuat dosa saja dia bertaubat. Istilahnya taubat dia ketika dia melakukan dosa. Ada satu kelas lagi di atasnya, yaitu orang yang tidak hanya meninggalkan haram dan tidak hanya melakukan wajib, tetapi melakukan yang sunnah dan meninggalkan yang makruh. Pada tingkatan ini, orang yang berada di tingkatan ini, orang melakukan makruh itu sudah nangis kepada Allah bertaubat. Jadi tentu kita barangkali tidak dapat merasakan yang sedemikian ini, kecuali dalam hal-hal tertentu kalau kita sudah biasa. Misalnya orang yang sering melakukan salat malam dan tidak pernah dia tinggalkan salat malam. Begitu satu malam dia teledor dia tinggalkan salat malam, dia paginya seperti ngumpat-ngumpat pada diri. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada kesalahannya mudah-mudahan Allah selalu membenahi dan juga mengampuni kita. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin shalawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad.